Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang salah satu sahabat yang dijuluki sebagai sang mata elang, dikarenakan ketajaman penglihatannya di saat berperang. Siapakah dia? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan perjuangannya melawan musuh Allah adalah Thalhah bin Ubaidillah. Kesetiaannya kepada Nabi membuatnya memiliki banyak julukan. Salah satunya adalah burung elang perang Uhud. Julukan itu diberikan kepadanya lantaran penglihatan yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari Khalifah pertama Abu Bakar bin Abu Quhafah dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Thalhah juga merupakan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu gelombang pertama orang yang masuk Islam. Berlatar belakang sebagai pedagang sukses membuat Thalhah memiliki banyak harta dan kekayaan yang besar. Meski demikian, seluruh kekayaannya digunakan untuk mengabdi kepada agama Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tak segan menafkahkan harta bendanya tanpa batas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan julukan Thalhah al-Khair karena kedermawaannya. Kendati memiliki kedudukan terhormat di kaumnya dan kekayaan yang melimpah, Thalhah tetap mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Hingga akhirnya datanglah perang Uhud, buah dari kekalahan kaum Quraisy atas perang Badar. Serangan ganas dari pasukan musyrikin memorak-porandakan pasukan Muslim. Thalhah yang menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjadi sasaran musuh, langsung mendatangi dan mengadang pedang serta tombak yang membabi buta. Thalhah memapah Rasulullah dengan dua tangan dan dadanya, membawa beliau ke tempat yang aman. Sementara itu, tangan kanannya tetap menebas pedang dan menyerang kaum musyrikin yang mengepung Rasulullah. Tulis Khalid Muhammad Khalid dalam biografi 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Thalhah bin Ubaidillah, kesatria dalam perang Uhud. Atas tindakannya melindungi Rasulullah, ia menderita luka parah yang luar biasa lantaran menggunakan dirinya sebagai pelindung Nabi dan mengalihkan panah yang akan menghunus Rasulullah dengan tangannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menggambarkan perang Uhud dan berkata, "Hari itu adalah hari milik Thalhah. Aku adalah orang yang pertama yang menghampiri Nabi. Beliau kemudian memerintahkan kepadaku dan Abu Ubaidah bin Zarrah, lihatlah saudaramu itu." Kami pun melihat Thalhah. Kami melihat pada tubuhnya ada 70 lebih luka tusukan, sebetan pedang, dan lemparan anak panah, sementara jari-jarinya terputus. Kami pun merawat Thalhah. Atas izin Allah, sang kesatria saat perang Uhud itu pun tetap hidup. Namun, perang tak berhenti sampai di situ. Usai terbunuhnya Khalifah Utsman, tercetuslah perang Jamal yang melibatkan perseteruan antara pendukung Utsman dan Ali. Thalhah merasa terpanggil dan bangkit untuk berperang di bawah bendera Tauhid. Ia berpihak pada pasukan yang menuntut balas atas sepeninggalan Utsman. Thalhah syahid pada usia 60 dalam perang Jamal. Wafatnya terjadi sewaktu pertempuran Al-Jamal. Thalhah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basrah dan tak berapa lama kemudian ia wafat karena lukanya yang cukup dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah." Hal itu juga dikatakan Allah dalam firman-Nya, di antaranya orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Al-Ahzab ayat 23. Ada pula sumber lain yang memberikan keterangan bahwa Thalhah wafat pada hari Kamis 10 Jamadil Akhir 36 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebatang anak panah dari arah barat yang mencucuk di lehernya. Lalu Thalhah berkata, "Bismillah, sesungguhnya takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan."
Pada akhirnya, Tolhah meninggal akibat terhunus panah pada perang tersebut. Setelah perang Jamal berakhir, Ali kemudian menyalatkan dan menguburkan para syuhada termasuk Tolhah dan Zubair. Ia pandangi makam Tolhah dan berkata, "Kedua telingaku ini pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga." Beginilah kisah singkat Tolhah bin Ubaidillah. Semoga dengan kisah ini dapat menginspirasi kita semua dan menambah keimanan kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa untuk terus berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.